baju pemadam. Aku pikir baju pemadam. Oh iya, mau olahraga. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Adalah satu sukacita kita boleh bertemu lewat Zoom meeting ini, bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia mau memberkati kita. Mari kita tenangkan hati kita saat teduh sejenak. Kita menyerahkan seluruh ibadah kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau memuji Tuhan. Tuhan pimpin seluruh rangkaian ibadah kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari KJ 37A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahamu tak menghapus dosamu, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan dirimu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanmu ku dambakan rahmatmu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan beri kami boleh beribadah bersama. Biarlah kehadiran-Mu memberkati kami semua. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sepekan dan doa siapa. Tapi doa sama dulu ya. Oke. Doa apa aja? Warta. Oke, mari kita berdoa. Warta dulu, Pak. Ayo, mari berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Yesus Tuhan, oleh semua anugerah dan kasih sayang Tuhan yang telah memelihara, membimbing, dan melindungi kami sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur karena kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, baik pekerjaan, baik usaha, baik juga pendidikan, dan juga seluruh kegiatan yang lain. Syukur dan terima kasih juga kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus untuk pertolongan Tuhan bagi kehidupan rohani kami. Kami terus boleh diingatkan oleh Allah Roh Kudus untuk kami mempunyai persekutuan ya secara pribadi maupun keluarga kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus boleh menguatkan kami, yang terus boleh mengingatkan kami untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh tahu bahwa Tuhan kami, Tuhan yang hidup, hidup menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk setiap kesehatan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam pandemi yang ada sekarang ini, Tuhan, Engkau Tuhan dengan setia memelihara, melindungi kami, menjaga setiap langkah kami, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tetapi dia Tuhan Yesus terus boleh melihat, melawat, mengurapi, dan membimbing kami. Terpujilah Allah. Ampuni setiap dosa dan kalah kami ya Tuhan Yesus. Doa kami juga kepadamu ya Allah. Kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong pelayanan di Jemaat-Mu Makedonia Jakarta. Tuhan pimpinlah kami ya Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat-Mu. Untuk kami boleh menjadi terang dan garam. Di mana kami boleh berada. Baik dalam seluruh hidup kami. Dalam pekerjaan kami. Dalam usaha kami. Dalam pendidikan kami. Dan Tuhan Yesus yang menolong mengingatkan kami. Untuk kami menjadi berkat dan terang. Saksi kebenaran firman Tuhan. Injil diberitakan. Injil disampaikan. Kami menjadi terang dan keselamatan bagi orang lain. Tuhan Yesus terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah. Engkau yang memberkati umat-Mu, Jemaat-Mu Makedonia Jakarta. Tuhan tolong. Tuhan, Engkau memelihara, melindungi masing-masing. Engkau menjaga, Engkau tahu ya Allah. Engkau tidak pernah membiarkan kami masing-masing. Tapi Tuhan datang
melawat kami, mengingatkan kami bahwa Yesus hidup, Yesus menolong, Yesus memelihara, Yesus menjaga kami. Doa kami juga kepadamu, Yesus Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, jemaat-mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, biarlah Tuhan juga tolong, kuatkan dia Tuhan. Kuatkan Yesus, beri damai di hatinya, beri sukacita, sehingga oleh karena anugerah Tuhan, dia boleh tahu bahwa Yesus adalah dokter segala dokter itu. Yesus adalah penolong yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada Tuhan di seluruh Indonesia ini, GMII, Tuhan tolong. Dalam pandemi yang ada, banyak Tuhan, jemaat-mu yang tidak bisa boleh datang ke gereja, tidak bisa juga Tuhan melakukan Zoom untuk beribadah. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing, menolong, dan datang ke setiap pribadi. Menghibur, memberi damai sukacita di dalam hati mereka. Dan mereka terus boleh mengucap syukur. Memuji, menyembah Tuhan Allah yang hidup. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Gereja Misi Injili Indonesia. Terus boleh hidup. Terus boleh berkembang. Terus boleh memberitakan Injil. Baik seluruh pendeta-Mu, struktural, fungsional, dan utusan, memberitakan Injil sesuai dengan setiap panggilan masing-masing, bersama-sama dengan seluruh vikaris, pelayan-pelayan majelis, komisi, dan seluruh jemaat, beribadah, memuji, dan menyembah Allah. Tuhan Yesus, doa kami juga kepadamu ya Allah. Berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan tolong. Biarlah Tuhan yang menolong pemerintahan. Pak Jokowi dan seluruh dan dengan Pak Maruf Amin. Bersama-sama dengan seluruh pemerintahan eksekutif dari pusat sampai daerah tertinggi sampai terendah. Tuhan menolong, melindungi, menjaga mereka. Dan biarlah setiap program kerja yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil, semua boleh dilakukan untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat, untuk mencapai Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan beradab. Tuhan tolong ya Tuhan, perekonomian bangsa kami terus boleh maju, perekonomian bangsa kami terus boleh naik ya Allah, untuk mensupport kemajuan bangsa dan negara kami. Biarlah program vaksinasi terus boleh berlangsung, semua masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi, dan kami semuanya boleh juga mendapatkan kekebalan tubuh untuk melawan setiap vaksin dan virus, melawan setiap virus yang ada. Tuhan tolonglah kami semua masyarakat bangsa Indonesia ini untuk disiplin, untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan Tuhan mengasihi kami. Inilah syukur dan doa kami ya Tuhan Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati semua anak-anak dan pendidikan juga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan membaca Mazmur ini dengan bersuara. Saya membaca judul perikopnya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan Dia memberikan kita sukacita yang abadi dalam menjalani setiap kehidupan kita. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita dalam melewati masa-masa pandemi ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita dalam mengiring Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, sukacita surga nyata memenuhi hati kita, memampukan kita melewati setiap perjuangan hidup dengan berkemenangan. Dialah kasih dari surga, terus mengalir dalam hati kita, memenuhi hati kita, untuk kita senantiasa memuji menyembah Tuhan dan menyenangkan hati.
Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi mengalir dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dia memberikan kasih yang besar, kasih yang mengalir di Golgota. Di dalam pengorbanannya, dia mengalirkan darah karena dia mencintai kita. Dia mengalirkan darah untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dia layak menerima pujian, sebab kasih-Nya besar, kasih-Nya hebat, kasih-Nya luar biasa, yang mendamaikan kita dengan Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Kami hanya dapat bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir
firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Susanti. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa tiap-tiap kami dikasihi oleh Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keberadaan hidup kami, tidak pernah Engkau membuang kami Tuhan. Tapi kasih Allah yang besar, kasih yang suci, kasih yang tidak pandang bulu, kasih yang membebaskan dan menyelamatkan, menarik tiap-tiap kami yang memberi diri untuk diselamatkan. Glory bagimu Yesus. Satu kepastian yang memberikan harapan dan tujuan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, situasi dan tantangan apapun tidak bisa menggeser kami dari kasih Allah. Pergumulan seberat apapun tidak dapat mencegah kami untuk tidak menikmati betapa ajaibnya, betapa besarnya kasih Allah. Sebab itu Tuhan, di tempat kami masing-masing, hamba percaya kehadiran Tuhan akan melawat dan meneguhkan tiap-tiap kami untuk kami tetap berdiri di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah ini, sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, pimpinan Roh Allah yang kudus, yang terus memberikan kepekaan, supaya kami di tengah-tengah situasi bagaimanapun tetap membiarkan Tuhan memimpin dan merajai tiap-tiap kami. Sucikan, kuduskan kami Bapa, sebab kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang menghidupkan dan yang meneguhkan. Roh Kudus akan mengajari kami untuk memahami rahasia Injil-Mu, supaya oleh anugerah Tuhan kami didapatkan Tuhan teguh dan bertahan sampai pada akhir. Karena kami berpegang teguh hanya kepada Engkau dan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu, dan permuliakanlah diri-Mu di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami enyahkan segala tipu muslihat iblis yang mengacaukan hati, pikiran, perasaan kami. Saya tolak dalam nama Yesus. Roh Allah yang kudus memberkati kami sekalian dengan firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Efesus. Khususnya Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Persatuan di dalam Kristus, di bawah tema dipersatukan di dalam Kristus. Demikian saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, nanti kita akan merenungkannya bersama-sama. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur bahwa tema ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk dipersatukan dengan Allah. Mengapa? Sebab Dia Allah, Dia Tuhan yang Maha Suci, Dia Tuhan yang Maha Kudus. Dan kita tahu dosa menyebabkan hubungan yang begitu akrab, intim, menjadi terpisah. Dosa membuat kita tidak menikmati suatu persekutuan yang harmonis. Dosa membuat hidup manusia yang harusnya diberkati jauh dari berkat Tuhan. Maka kondisi inilah yang juga disyukuri oleh jemaat di Efesus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, jemaat di Efesus adalah jemaat yang sesungguhnya hidup penuh dengan kompromi, dosa, kuasa kegelapan. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Dalam ayat 13 sampai ayat 20 dikatakan di sana bahwa ada begitu banyak mereka yang terperangkap dalam praktek-praktek okultisme. Mereka adalah tukang-tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri untuk mencoba menyebut nama Tuhan Yesus sebagai suatu kepalsuan, tetapi sesungguhnya roh jahat yang menguasai mereka. Dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20, karena itu Paulus dengan tegas, dia berbicara kepada jemaat di Efesus. Ada kurang lebih Paulus mengambil waktu, khususnya untuk membina kehidupan iman jemaat. 3 bulan dia berada di sana, dia mempersiapkan ada 12 murid yang juga menjadi teman sekerja, tetapi karena ketertarikannya kepada jemaat Efesus, bukan 3 bulan, dia memperpanjang visanya sampai 2 tahun. Dia berada untuk melayani jemaat di Efesus. Waktu yang cukup lama ya. Kalau saya ingat dulu, KKN kita hanya satu tahun. Setelah itu balik kuliah lagi, dibentuk lagi. 2 tahun. Kenapa Paulus memberikan waktu begitu lama? Karena penting supaya jemaat ini yang hidup dalam dosa memiliki satu kesempatan anugerah untuk benar-benar hidup dalam iman dan juga keteguhan yang benar kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kalau dalam pembacaan kita dikatakan dalam ayat 11, ayat yang ke-12, ingat bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi secara lahiriah. Mereka adalah orang-orang yang non-Yahudi yang tidak punya relasi atau hubungan keakraban dengan bangsa Yahudi. Bahkan kalau kita perhatikan dalam pasal 19 Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi mereka antipati untuk bergaul dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi syukur kepada Allah, Rasul Petrus sendiri berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa di dalam Allah tidak ada perbedaan. Ketika Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya menyuruh Rasul Petrus untuk pergi melayani Kornelius, Petrus akhirnya sadar. Dia katakan, sesungguhnya dalam Tuhan dia tidak pernah membedakan dari bangsa manapun.
Ketika kita percaya, ketika kita dibenarkan, ketika kita diampuni, ketika kita memberi diri untuk meninggalkan segala dosa dan perilaku yang mendukakan hati Tuhan, maka tangan Tuhan terbuka, tangan yang penuh kasih menyambut kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oh Bapak Ibu, puji Tuhan. Semua kita mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi. Maka di dalam ayat 4 pasal 1, Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ini berbicara tentang predestinasi Allah, tentang pemilihan dan penetapan anugerah yang Tuhan karuniakan kepada umat pilihannya. Supaya apa? Mereka dikuduskan, mereka dibenarkan, mereka diampuni, mereka diselamatkan. Apakah karena jasa baik kita? Apakah karena kepintaran dan kecerdasan kita? Apakah karena pengaruh dan juga status kita? No. Allah memilih kita semata-mata karena inisiatif kasih yang suci dan mulia. Oh Bapak Ibu, siapakah kita di hadapan Tuhan? Patutlah kita sebagai orang-orang yang harus dimurkai dan dibinasakan. Tetapi anugerah Allah yang besar di dalam Kristus Yesus, kita oleh karya salibnya, dikatakan dalam Roma 11 ayat 23 sampai 24, kita dicangkokkan pada pokok hidup kita. Bagaikan pohon dan ranting yang sudah terpotong, pasti tidak akan ada kehidupan. Hanya menunggu waktu, dicampakkan, kering, dan dibakar atau dibuang. Tapi syukur, tangan kasih Bapa menggapai tiap-tiap kita. Karena itu, kita berterima kasih bahwa kita yang dipersatukan di dalam Kristus merupakan orang-orang yang menerima anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak tahu arah hidup mereka. Saya senang, karena banyak waktu di rumah, saya selalu ikuti banyak kesaksian-kesaksian. Orang mencoba untuk memposting bagaimana cara mereka dipilih, bagaimana mereka berjumpa dengan Kristus, bagaimana mereka mengambil komitmen untuk bertobat dan juga tinggalkan hidup mereka yang sia-sia. Itu karena apa? Semata-mata karena kasih. Karena kasih. Karena itu poin yang pertama yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, dasar kita dipilih dan dipersatukan dalam Kristus. Itulah yang tercatat dalam ayat 8 sampai ayat 9 Efesus pasal yang kedua. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada kasih karunia, ada iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dasar Allah berbelas kasihan memilih dan menyelamatkan kita adalah kemurahan kasih karunia Allah. Karena di dalam Kristus, kita yang dipilih, dipersatukan, merupakan bukti belas kasihan dan mukjizat Allah terbesar untuk membawa umat manusia hidup dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan saat sekarang ini, memang ngeri. Ada yang katakan, wah di depan saya hampir 8 orang tiap hari saya lihat mati. Ada teman saya di Batu sana dia bilang, aduh tiap hari aku hanya dengar ambulans membawa jenazah. Kenapa? Karena di kompleks Batu sana, karena ada gedung yang dibangun oleh pemerintah, itu menjadi tempat isolasi setiap pasien dari Kota Batu. Jadi mereka jadi ngeri juga.
Tetapi itulah kenyataan. Diperhadapkan tiap jam, tiap detik. Orang-orang yang kita kasihi. Sebentar saja. Kita hanya melihat kenangan yang sudah pernah kita bersama-sama. Siapa kita? Apa kita bisa menghindari dari maut? Enggak. Kita semua juga ada di dalam proses Tuhan. Tetapi mari dalam situasi yang tidak mudah ini, kita memberi hati kita, supaya kita makin menikmati kasih karunia Allah, dan memberi diri kita untuk supaya tetap hidup, menerapkan kasih Tuhan itu begitu luas. Saya senang juga kalau ada pasien yang sembuh, si Olan bilang, ya sudah, kasih APD saja. Baru-baru ada pasiennya kirim hampir 500 box masker. Wah, banyak sekali. Kemudian ada obat cukup banyak. Lalu mau dikemanain? Dia keluar ke marinir, dia pergi ke lingkungan, dia kirim ke rumah sakit yang membutuhkan, rumah sakit Tebet, rumah sakit di Gandaria sana. Dia kirim, dan dokter-dokter, mereka begitu bersukacita, masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan mau memakai kita dengan kesederhanaan kita, dengan apa adanya. Asalkan kita berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan kasih yang tulus. Dasar pilihan kita dipersatukan adalah kasih karunia Allah. Maka mari kita hargai kasih karunia Allah untuk hidup memberitakan kasih Tuhan lewat kesempatan anugerah yang masih tersedia. Kita masing-masing dapat menikmati hidup. Kita tahu bahwa karena kebaikan hati Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan di sana, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah-Nya. Oh, semata-mata karena karya salib Kristus. Karena darah Kristus tertumpah, sehingga kasih itu mengalir dan memperdamaikan kita. Maka benar seperti firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, karena itu jangan kita bangga, jangan kita sombong. Kalau kita menjadi anak Tuhan, bukan supaya kita pasif, bukan supaya kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Tidak. Hidup kita hanya belas kasihan Tuhan. Maka kita harus membagikan kasih Tuhan itu kepada sebanyak mungkin orang. Saya sedih banget, ada pasien yang sampai akhirnya angkat tangan, itu lagi hamil Bapak Ibu. Satu keluarga, ayah dan juga adik-adiknya, mereka sudah terpapar COVID. Dikasih resep. Mereka bilang, dok, kami mau beli dengan apa? Tidak sanggup. Kami pasrah saja. Artinya biar aja kami mati. Karena kondisi dan kesulitan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Olan bilang, ayo teman-teman yang sudah sembuh, silakan obat apa yang ada, kirim ke sini. Dari hasil yang kita kumpulkan, bisa kita menyelamatkan satu nyawa. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, terus dikerjakan dengan penuh belas kasihan. Kumpulkan obat-obat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada obat yang mungkin kita sudah pernah pakai dan ada sisa, nggak apa-apa, kirim aja, pasti akan kita salurkan. Ada banyak orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena kita hanya perpanjangan tangan Tuhan. Kita diperdamaikan oleh kasih dan darah Kristus. Tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat. Tanpa kasih karunia Allah, hidup saudara dan saya terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-13, dulu kamu jauh, dulu kamu bangsa non-Yahudi, dulu kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tapi karena anugerah Tuhan, kamu menjadi dekat. Kedekatan kita dengan Tuhan harus berdampak bagi sebanyak mungkin orang. Jangan hanya orang lihat, wah itu orang Kristen, tapi kita hanya menjadi penonton. Inilah saatnya Bapak Ibu kita bisa berbuat banyak hal. Bukti bahwa kita telah
dipersatukan dalam Kristus? Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak. Ada satu keharmonisan. Kita dipersatukan untuk mendapatkan kesempatan anugerah. Bersekutu dengan Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan. Tembok pemisah yang tadinya membuat hidup kita jauh, membuat hidup kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi dalam Matius 27 ayat 51? Dikatakan ketika Yesus sebelum menghembuskan napasnya, ada satu peristiwa yang sangat dicatat dalam sejarah kebenaran. Tabir bait suci terbelah dua. Pemisah itu diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena kuasa salib Kristus meniadakan segala perbedaan dan kesenjangan. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu ya. Berbahagia kalau kita dipersatukan sebagai keluarga Allah. Bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang lebih baik dari yang lain. Tapi untuk kita menyatakan, menunjukkan kepada siapa saja. Baik kepada mereka yang ada dalam strata kehidupan ekonomi yang lebih baik, baik mereka yang ada di bawah, mereka yang garis ekonomi begitu lemah, mereka yang mungkin hanya pemulung. Saya senang ya, ada satu kesaksian yang pernah saya posting. Pemulung yang menikmati karya salib Kristus. Dia begitu berani bersaksi. Kalau saya boleh ada dan hidup sampai saat ini, itu karena Tuhan Yesus. Saya orang bodoh dikatakan. Tapi saya bisa menyaksikan, bisa nyanyi dalam bahasa Inggris. Saya ketawa juga, tapi ya itulah ya. Dia bilang, aku nggak tahu artinya. Tapi itu yang Tuhan taruh dalam hidupku. Roh untuk memuji-muji Tuhan. Maka bersyukurlah kehadiran Yesus menghancurkan segala tembok pemisah. Tembok kesenjangan, tembok keakuan, tembok kesombongan. Tuhan robohkan. Kenapa? Karena kita adalah satu di dalam Kristus. Sesungguhnya anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan dengan Kristus. Tidak ada lagi sekat-sekat dosa yang membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Makanya miris banget ya. Kalau kita dengar ada di antara teman, saudara, jemaat kita yang sakit. Lalu mereka tidak bisa berbuat apa. Rasanya, oh Tuhan, rasanya pingin kita mau pergi, tapi apa daya. Ada satu pengalaman juga yang luar biasa, bukti kuasa Tuhan yang ajaib, yaitu ada jemaat Anugerah Bekasi. Istrinya sudah ada dalam kondisi hamil 9 bulan. Sudah tinggal waktu. Ternyata suaminya terpapar COVID, anaknya juga, lalu dia juga positif. Bapak Ibu, siapa dokter kandungan yang berani untuk menolong, untuk melahirkan? Tidak berani. Itu mereka cari rumah sakit dari pagi sampai jam 2 pagi. Ada berapa? 5 ya? Berapa rumah sakit? Semua tolak. Termasuk rumah sakit Mitra Bekasi yang selama ini ibu ini konsul. Mereka tidak berikan tempat. Dan yang saya lihat si Olam udah pusing, Tuhan apa yang harus saya buat? Ini 2 nyawa yang harus ditolong. Tahu-tahu Tuhan ingatkan apa Bapak Ibu? Ada temannya, itu dokter senior yang membina waktu koas. Dia memberanikan diri untuk kontak di rumah sakit Cengkareng, RSUD Cengkareng, namanya Dokter Jo. Rupanya dia juga anak Tuhan. Dia kontak lalu dia kurang malu-malu, dia bilang, maaf ya dok, iya ada penting aja baru kontak dokter nih. Ada apa? Dan puji Tuhan selama koas baik hubungan mereka sehingga dokter itu menyambut dengan senang. Dok, aku punya pasien, orangnya gini. Bolehkah tolong? Karena dia sudah cari beberapa rumah sakit tolak. Ini 2 nyawa. Lalu setelah kontak, dia belum jawab
kami mau makan. Saya bilang, sudah berusaha, sekarang berdoa. Bapak Ibu tahu, setelah kami berdoa, amin, tiba-tiba dokter itu telepon. Halo? Silakan, saya sudah siapkan kamar. Dan tidak perlu lewat IGD. Langsung saja sudah kasih jalurnya. Waduh, kita hanya menangis, kita hanya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Setelah dikasih tahu ke suaminya, ini loh, sudah ada rumah sakit, kamu segera bawa istrimu. Dan puji Tuhan, penanganan diterima, dilakukan dengan baik. Sekarang dalam observasi sudah makin baik, suaminya, anaknya juga udah sembuh. Kita melihat di saat-saat yang sangat tidak mungkin. Kalau hati kita terbuka untuk terus bergumul, menolong, membawa orang untuk mengalami lawatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tinggalkan segala kesenjangan kita. Lihat saudara-saudara kita dengan penuh belas kasihan. Sebagaimana Allah memperdulikan kita. Karena kita ada hanya semata-mata belas kasihan Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita menjadi egois. Untuk kita sayang diri. Sudah tidak ada waktu Bapak Ibu. Kalau Alkitab katakan, hari sudah makin malam. Inilah kesempatan kita merebutkan waktu anugerah untuk menjadi berkat. Yang kedua, bukti kita telah dipersatukan oleh Tuhan. Selain segala kesenjangan tembok pemisah diangkat oleh Tuhan, kita mengalami damai sejahtera. Menjadikan kita dikatakan yang non-Yahudi kita diterima, dipersatukan. Bukankah itu mujizat Tuhan dalam Kisah Para Rasul? Itu kita lihat di sana. Bagaimana Rasul Petrus sendiri, dia mengakui dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Inilah Kornelius ketika dipimpin oleh Roh Kudus memanggil Rasul Petrus. Yang sesungguhnya Kornelius bukan bangsa Yahudi. Tetapi hatinya terbuka untuk menerima Tuhan dan firman-Nya. Kesenjangan itu diangkat dan akibatnya mereka dipersatukan dalam satu persekutuan yang harmonis. Non-Yahudi, orang Yahudi mereka bergaul karib. Padahal larangan keras loh kalau kita baca Bapak Ibu. Larangan keras, najis. Maka sekarang kita lihat kan banyak orang menerapkan gaya hidup seperti itu. Jangan bergaul dengan orang Kristen, jangan tegur mereka. Kafir itu. Saya nggak peduli lu mau bergaul atau tidak. Bahwa aku mau hidup untuk menjadi terang dan berkat. Karena itu kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yaitu kita mau supaya melalui hidup kita ada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Menerima wujud kasih Allah, dipersatukan dalam kasih Tuhan yang tulus, dan mereka juga boleh dipersiapkan menjadi alat kemuliaan. Yang ketiga, selain mereka dipersatukan dalam persekutuan yang harmonis, dikatakan syarat ayat yang ke-18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, beroleh jalan masuk kepada Bapa artinya sebagai orang beriman atau orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita menerima kebebasan, hak untuk menghampiri hadirat Tuhan dengan keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa kita? Kalau kita, ya ingat tradisi yang terjadi, yang boleh masuk ke ruang bilik Maha Suci hanya orang yang mendapat undi.
Kalau jemaat mereka hanya di altar, mereka terpisah. Itu tradisi dalam kehidupan hukum Yahudi. Mereka tidak dipersatukan. Tetapi kita bersyukur bahwa kehadiran Kristus yang memperdamaikan kita, ada kesempatan untuk kita langsung bisa berkomunikasi, tidak lewat imam, tidak melewati para nabi. Karena Yesus adalah Raja, Imam, dan Nabi. Dialah pengantara kita. Dialah damai sejahtera kita, yang menghubungkan kita, yang mempersatukan kita. Karena itu berbahagialah kita dalam masa-masa pandemik ini. Hubungan relasi kita dengan Tuhan semakin indah. Kenapa? Banyak waktu untuk kita berdoa, bukan? Banyak waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Banyak waktu untuk kita menggumuli pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari semakin akrab kita membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Jadi kita beroleh jalan masuk. Karena apa? Orang yang memberi diri untuk beriman dan juga dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dia akan menikmati keindahan hubungan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan, ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Oh, tidak ada kesempatan untuk menikmati. Udah mati berarti sudah tidak berdaya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Itulah kita lihat bahwa orang tanpa Kristus, gaya hidupnya hanya mengejar segala kepuasan dunia. Makanya tidak usah heran kalau ada yang menduplikat atau vaksin. Nah, akhirnya kejahatannya menjebloskan mereka, kan? Karena itu kita berdoa supaya sebagai kawan sekerja Allah, Tuhan menolong kita untuk di masa-masa di mana kita sudah menikmati keajaiban kasih karunia Tuhan, bangunlah hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang keempat dikatakan dalam poin yang keempat ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing pendatang, melainkan kawan sewarga. Kawan sewarga. Menjadi kawan sekerja, menjadi alat kemuliaan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk terus berkarya bagi Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita beri hati untuk dipakai oleh Tuhan, tantangan yang berat bagaimanapun, pasti Tuhan akan lindungi dan tolong kita. Ada satu pasien lagi yang juga itu menjadi berkat untuk saya. Ketika pasien itu dia kondisinya sudah positif COVID, tapi tidak mau periksa, tidak mau antigen. Anaknya kawan sejawat dari Holland, dia ada di Kalimantan. Lalu dia telepon, Dokter Christian tolong dong untuk antigen ibu saya. Lalu saya berpikir, oh Tuhan, mau antigen berarti kamu datang ke rumah itu. Bagaimana nanti caranya? Gak apa-apa. Nanti aku pakai pakaian lengkap, pakai APD segala macam. Akhirnya mereka pergi. Tapi apa yang Bapak Ibu, ketika positif, lalu ibu ini diarahkan untuk supaya, karena saturasi oksigennya makin menurun, lalu dicari rumah sakit untuk dia masuk rumah sakit agar dapat ruang ICU dan sebagainya. Dia nggak mau. Akhirnya Bapak Ibu itu, apa tuh istilah medis tuh kalau sampai udah biru kukunya? Oh, kata Holland, hypoksia. Itu kondisi saturasi, yaitu yang menyebabkan banyak orang mati, meninggal. Jadi kondisinya sudah ngeri. Saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan tolong kasihan anak-anaknya, supaya mereka peduli, mereka bisa tolong ibunya ini. Bapak Ibu, dia ikuti apa yang diarahkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pada akhirnya, Olan bilang, Mah, tolong doakan dulu ibu ini. Dia begitu bersyukur, bersukacita, sembuh. Padahal sudah kondisinya diambang kematian. Mari kita tidak sayang diri. Tapi kita dijadikan kawan sekerja Allah. Karena untuk itulah, untuk mereka lah Tuhan mau supaya kita dipakai
untuk menyelamatkan saudara kita yang ada dalam penderitaan. Ayat 20-22 yaitu dasar kita dipilih agar supaya kita bertumbuh dalam iman yang teguh. Berbuah lebat, Yohanes 15 ayat 16, Efesus 3 ayat 17, makin kokoh dan teguh dalam iman, berakar makin dalam di dalam Kristus. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berbuah. Maka poin yang ketiga, tujuan kita dipersatukan di dalam Kristus, tidak ada yang lain. Melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah yang telah diciptakan oleh Allah dan dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu tujuan yang sangat agung dan mulia. Tujuannya adalah supaya melakukan pekerjaan baik. Untuk keluarga kita, untuk sesama kita, untuk teman seiman kita, mari kita buat yang terbaik dalam kesempatan anugerah yang masih tersedia. Karena kita percaya orang yang memahami tujuan penyelamatan Allah bagi hidupnya, dia adalah orang yang akan tekun untuk terus melayani Tuhan sampai akhir. Kita bersyukur bahwa kita dipersatukan dengan tujuan yang mulia. Kita dipersatukan untuk kita hidup dalam kemenangan dan kekuatan yang Allah berikan. Jadilah kuat dan jadilah berkat untuk melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan dipermuliakan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami dipilih dan dipersatukan bukan karena kelayakan dan kebaikan kami. Kami dipilih dan dipersatukan dengan Tuhan. Bukan karena kami adalah orang-orang yang istimewa. Tapi orang-orang yang patut dibinasakan dan dimurkai karena dosa dan kejahatan. Karena itu Tuhan tolong kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, untuk kami tidak bermain-main dan menyia-nyiakan waktu anugerah hanya untuk hal yang sia-sia. Pakailah kami, jadikanlah kami terang dan berkat untuk kesempatan yang Tuhan masih karuniakan. Sehingga melalui hidup kami, karya penyelamatan Allah boleh sampai kepada sebanyak mungkin orang, khususnya mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang belum mendengar tentang Engkau. Yesus, kasihanilah dan tolonglah kami. Kami percaya ketika hati kami tertaruh di mezbah-Mu, maka tangan Tuhan yang penuh kuasa akan mengurapi dan memperlengkapi kami untuk melayani Engkau sampai akhir. Haleluya Tuhan Yesus, untuk kemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Dan berkati. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah meneguhkan kita kembali bahwa kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan mempersembahkan berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening gereja setelah ibadah kita selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau telah mempersatukan kami dengan Bapa di surga melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami mau meresponinya dengan hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Mu, membantu sesama kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga biarlah melalui persembahan kami, sungguh nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan boleh semakin maju, baik untuk mendukung pelayanan misi di dalam maupun luar negeri, dan juga untuk kebutuhan operasional pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati semua jemaat dalam usaha dan pekerjaan untuk tetap setia bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita.
Dengan percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan biarlah persekutuan yang harmonis boleh tercipta di dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat. Karena Kristus telah menebus kita dan kita telah dipersatukan di dalam Dia. Kita naikkan pujian Serikat Persaudaraan, jemaat dimohon berdiri. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berbosan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Tuhan sudah menolong dan berbicara kepada kami bahwa oleh darah Kristus kami dipersatukan. Biarlah dalam kondisi yang terjadi saat ini, kami tetap saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Anak-anak dalam pendidikan Tuhan pelihara. Bapak Ibu dalam pekerjaan dan usaha Tuhan berkati. Dan biarlah di atas semuanya kami tetap hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita memasuki seluruh aktivitas kita dalam minggu ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita saat teduh sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kok suaranya nggak ada? Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, tetap semangat, dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan untuk menjaga diri di tengah-tengah kondisi yang sulit. Tapi percayalah bahwa
Bersama Tuhan kita akan dipelihara. Hati yang gembira adalah obat. Hasta Remenggo. Semangat, Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat hari Minggu. Sampai.